Warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan pertama pengantar ilmu pendidikan adalah mengenai pengantar ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan tersebut? Pengertian ilmu pendidikan dan konsepnya. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani, dan akhlak, sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan didefinisikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dengan demikian, pengertian ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Pendidikan merupakan salah satu hal yang amat sangat diwajibkan oleh setiap pemerintah di negara manapun, termasuk di dalamnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu mulai dari usia sekolah dasar hingga SMP yang masuk ke dalam aturan wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah lanjut, sekolah kejuruan, hingga tingkat perguruan tinggi mulai dari diploma, sarjana, magister, doktor, hingga profesor. Namun demikian, pendidikan tidak hanya kita peroleh di dalam ruang lingkup formal saja. Ada beberapa jenis pendidikan yang diberikan secara informal, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan keterampilan, dan berbagai macam pendidikan informal lainnya selain sekolah. Untuk memperoleh pendidikan sendiri saat ini sudah sangat mudah. Banyak sekali berbagai macam institusi yang menyediakan jasa dan juga layanan pendidikan mulai dari yang gratis hingga dengan biaya yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa manfaat pendidikan. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa. Apa maksudnya memberikan informasi dan pemahaman? Maksudnya adalah bahwa manfaat pendidikan yang pertama kali adalah untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. Yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa, artinya adalah mampu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang expert atau ahli dalam berbagai bidang. Yang ketiga adalah memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Bahwa selain dapat membantu menciptakan generasi bangsa yang baik dan cerdas, pendidikan juga dapat bermanfaat bagi seseorang yang sedang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, gelar pendidikan untuk karir. Jadi penting sekali untuk mendapatkan gelar yang nantinya berguna untuk keperluan karir di masa yang akan datang. Semakin tinggi gelar kita, semakin tinggi pula karir kita. Itu karena gelar bukanlah segalanya, namun demikian untuk mendapatkan jenjang karir yang memuaskan, gelar dari bidang atau disiplin ilmu tertentu sangatlah penting. Kelima, membentuk pola pikir yang ilmiah. Pola pikir antara mereka yang menempuh pendidikan dan yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan pastilah akan berbeda. Dunia pendidikan memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang ilmiah, yaitu terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang keenam, mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Yang keenam, menambah pengalaman peserta didik. Yang kedelapan,
mencapai aktualisasi diri. 9. Mencegah terjadinya tindak kejahatan. Yang ke-10, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Yang ke-11, meningkatkan produktivitas. Yang ke-12, mengoptimalkan talenta seseorang. 13, membentuk karakter bangsa. Yang ke-14, memperbaiki cara berpikir individu. 15, meningkatkan taraf hidup manusia. Ke-16, membentuk kepribadian seseorang. 17, mencerdaskan anak-anak bangsa. Ke-18, menjamin terjadinya integrasi sosial. 19, meningkatkan kreativitas. Yang ke-20, menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Komponen-komponen dalam pendidikan ada 6. Yang pertama, tujuan pendidikan. Peserta didik, pendidik atau guru, metode pendidikan, isi atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan juga harus ada alat dan fasilitas pendidikan. Konsep ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan membahas tentang proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan manusia dan alam sebagai pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania. Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Dengan demikian, konsep ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan yang memiliki konsep dasar persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Apa saja? Yang pertama, memiliki objek studi baik objek material maupun objek formal. Yang kedua, memiliki sistematika. Dan yang ketiga, memiliki metode. Nah, apa sih bedanya pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, dan linguistik? Di pendidikan bahasa Inggris, mengajari ilmu apapun, termasuk ilmu bahasa, membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, mata kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris diisi dengan berbagai teori tentang pengajaran dan kependidikan. Teori-teori tersebut mencakup psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, hingga mata kuliah khusus profesi. Mahasiswa juga diajarkan untuk membuat evaluasi pembelajaran bahasa asing dan pemahaman mengenai media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Keseluruhan mata kuliah bertujuan untuk menyiapkan calon pendidik untuk menyiapkan metode pembelajaran yang tepat. Selain itu juga akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang membahas tentang faktor pendukung dan penentu dari hasil akhir belajar seseorang. Sementara sastra Inggris, bagi mahasiswa sastra, disisipkan juga beberapa mata kuliah pendukung untuk kemampuan kependidikan, walaupun bobot mata kuliahnya tidak sebanyak yang ada di pendidikan bahasa Inggris. Oke, di linguistik, fakta yang menarik adalah di linguistik ini lebih ke unsur-unsur kebahasaan seperti pembentukan suatu kalimat, pengucapan bahasa asing, hingga memahami konteks sebuah tanda bahasa. Oke. Ya. Nah, di pendidikan bahasa Inggris sendiri itu ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan linguistik seperti mata kuliah phonetic phonology, seperti sintaks, seperti semantik, psikolinguistik juga ada. Ya. Dan di mata kuliah pendidikan bahasa Inggris juga ada nama mata kuliah seperti Introduction to Literature atau pengenalan terhadap sastra. Jadi jangan khawatir ya untuk berkembang bersama kami di pendidikan